Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Web3 School, khususnya pada topik Python Sets. Nah, pada Python Sets ini terdiri lagi dari beberapa subtopik, yaitu misalnya dari sini akses set items, add set items, dan seterusnya. Baik, langsung saja di sini kita masuk pada subtopik pertama, yaitu Python Sets. Nah, apa itu set? Nah, set ini digunakan untuk menyimpan multiple item atau item yang lebih dari satu dalam satu variabel. Nah, set merupakan salah satu dari 4 jenis tipe data yang ada di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya yaitu ada list, tuple, dan dictionary. Nah, semuanya memiliki kualitas dan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk set ini merupakan kumpulan yang tidak berurutan atau unordered, kemudian unchangeable itu tidak dapat diubah, dan juga unindexed atau tidak berindeks. Sini ada catatan set item. Nah, item dari set ini tidak dapat diubah, artinya kita tidak bisa menghapus item atau menambahkan item baru. Nah, kemudian set itu dituliskan dengan kurung kurawal atau curly brackets. Nah, sebagai contoh di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah set. Nah, di sini maka yang pertama itu kita untuk saya menuliskan variabelnya di sini saya mengikuti contoh yaitu di set. Kemudian sama dengan, nah sesuai dengan yang disebutkan tadi, set itu dituliskan dengan menggunakan curly bracket atau kurung kurawal. Jadi di sini kita gunakan kurung kurawal, kemudian masukkan value-nya yaitu di sini saya ikuti contoh yaitu ada pertama apple, kemudian kedua banana, dan yang ketiga itu chair. Kemudian kita print dengan memanggil nama variabelnya itu di set. Kalau kita jalankan, nah tampilannya seperti ini. Outputnya seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya ada catatan bahwa set itu tidak berurutan. Artinya kita tidak bisa mengurutkan item yang ada. Kemudian di sini set item itu seperti saya jelaskan tadi, tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan juga tidak diizinkan memiliki value yang sama atau duplikat. Nah, pertama itu unordered, yang artinya item yang ada di set itu tidak memiliki eh, urutan, tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kemudian set item dapat muncul dengan eh, perbedaan urutan yang setiap kita menggunakan mereka dem, yang artinya ini itemnya. Kemudian kita tidak bisa merujuk pada penggunaan indeks atau key-nya. Kemudian di sini unchangeable yaitu item pada set tidak dapat diubah, bersifat unchangeable yang artinya tidak dapat diubah setelah kita menentukan atau membuat setnya ini. Nah, jadi sekali set dibuat, jadi kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menghapus itemnya atau dan menambah item baru. Kemudian set itu tidak boleh duplikat itemnya. Itemnya tidak boleh duplikat. Jadi set itu tidak memiliki dua item yang memiliki value yang sama. Nah, misal di sini ada, nah di sini di contohnya ini value-nya ada yang sama, jadi akan diabaikan, ignore. Itu ada apple, kemudian banana, cherry, dan apple. Di sini saya coba tambahkan lagi apple. Kan sebelumnya pada pertama ini sudah ada apple.
Nah, kalau kita jalankan, otomatis si Apple-nya ini akan akan diabaikan salah satunya. Ini sini catatan nilai bernilai true dan satu. Are considered the same values. Oh, jadi untuk value true dan satu itu memiliki value yang sama dalam set dan akan dianggap sebagai duplikat. Oh, jadi satu itu true dan satu itu nilai tidak sama dan dianggap duplikat. Di sini apple, banana, cherry. Kemudian di sini ada true, kemudian satu dan dua. Kalau kita jalankan, nah jadi antara true dan satu ini kan bernilai duplikat, jadi salah satunya itu akan terabaikan. Nah, di sini yang tampil hanya true-nya, satunya tidak. Seperti itu. Duanya tetap ada. Seperti itu. Eh, Kemudian untuk value yang bernilai false atau null itu juga bernilai sama dalam set. Lalu keduanya ini dianggap sebagai duplikat. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalau true itu dan satu yang bernilai sama, selanjutnya false dan null itu bernilai sama juga. Jadi saya ikuti contoh. Nah, nullnya ini tidak ada, false-nya ada. Karena duplikat jadi yang pertama ditambahkan pada set yang muncul pada printnya nih, atau outputnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui atau mendapatkan panjang dari sebuah set. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak item dalam set, kita dapat menggunakan function len. Nah, penggunaannya seperti ini. Eh, itu kita tuliskan len, kemudian buka kurung. Nah, buka kurungnya ini kita tuliskan nama variabelnya. Nah, misal di sini telah saya buat eh, sebuah variabel set yaitu dengan nama di set, kemudian di sini apel, banana, cherry. Kita ingin ketahui berapa banyak item dalamnya yaitu dengan len. Kemudian buka kurung. Nah, dalam buka kurung ini kita tuliskan nama variabel yang kita ingin ketahui panjangnya. Kalau kita jalankan, nah, itu ada tiga. Itu apple, banana, cherry. Kemudian tipe data yang dapat kita gunakan ada set atau tipe data itemnya. Nah, itu bisa string, integer, dan juga boolean. Nah, misal di sini variabel ada set satu, itu isinya berupa string, apple, banana, cherry. Kemudian pada set 2 yaitu integer. Integer itu 1,5,7,9. Nah, kemudian set kedua yaitu set ketiga yaitu boolean, terdiri dari true, false, dan true lagi. Nah, kalau kita coba jalankan screenshot booleannya, nah kalau kita jalankan seperti ini. Jadi string bisa, integer bisa, dan juga boolean. Nah, di sini sesuai aturan sebelumnya, yaitu salah satunya saja yang dapat tampil. Jika bernilai duplikat, yaitu di sini dideklarasikan dua kali true, tapi cuma satu true yang tampil di output.
Kemudian dalam satu set itu dapat berisi eh, bermacam-macam tipe data, mulai dari string, integer, dan boolean. Nah, misal di sini terdapat sebuah variabel dengan nama set satu. Isinya itu ada boolean, string yaitu ABC, kemudian ada integer itu 34, dan juga boolean true, kemudian integer lagi, kemudian string lagi yaitu male. Nah, kalau kita print, nah keempat isi dari kelima isi dari atau item dari setnya ini, set satu ini tampil semua di outputnya. Kemudian ada namanya penggunaan type. Jadi dari perspektif Python, set ini didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set, yaitu kelas set. Nah, misal di sini ada sebuah eh, variabel yaitu set satu. Nah, di sini saya ingin tahu set satu ini tipe data apa. Nah, caranya seperti biasa itu kita tuliskan type, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, dalam kurungnya ini kita masukkan nama variabelnya. Nah, di sini saya coba itu mengetikkan type set satu. Nah, kalau kita jalankan itu kelas set sesuai dari ini tadi penjelasannya berdasarkan perspektif Python. Set ini didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Kemudian ada namanya the set constructor yang dimana kita juga dapat menggunakan set constructor untuk membuat set. Jadi kita dapat menggunakan constructor untuk membuat set. Misal di sini ada suatu variabel yaitu di set. Nah, kita dapat menggunakan constructor set untuk membuat set. Misal isinya itu apple, kemudian apple, kemudian banana, kemudian cherry. Nah, di sini juga ada catatan untuk memperhatikan, untuk mendobelkan eh, tutup kurungnya nih, kalau menggunakan constructor set. Nah, kalau kita coba print, saya masukkan variabelnya. Nah, yang tampil sesuai dengan value dari constructor setnya ini. Di sini dijelaskan kembali keempat tipe data yang ada di bahasa pemrograman Python, yaitu ada list, tuple, set, dan dictionary. Nah, mulai dari list itu dapat berurutan dan dapat diubah, dan juga anggotanya itu dapat duplikat, kemudian tuple berurutan tapi tidak dapat diubah, dan juga anggotanya bisa duplikat. Kemudian set yang kita bahas ini itu tidak berurutan, tidak dapat diubah, kemudian tidak berindeks, kemudian anggotanya tidak boleh sama. Dua dictionary itu di mana berurutan, kemudian changeable atau bisa diubah, dan anggotanya tidak berurutan. Kita masuk di subtopik berikutnya yaitu Python access set items. Nah, access items dalam set ini di sini tertulis bahwa kita tidak bisa mengakses set item dengan merujuk dari indeks atau key-nya. Tetapi kita dapat mengloop atau mengulang, melakukan perulangan pada set item dengan menggunakan
perulangan for. Nah, jika diminta untuk mm, menspesifikasikan value yang digunakan dalam sebuah set, itu kita dapat menggunakan keyword in. Misal di sini ada suatu variabel yaitu di set. Nah, kita ingin melakukan perulangan pada setnya ini, yaitu kita gunakan perulangan for, kemudian kita gunakan variabel x, kemudian kita ketikkan in, kita masukkan variabelnya itu di set. Di sini kita print variabel yang kita tentukan sebelumnya itu x. Nah, seperti ini outputnya. Kemudian untuk mengecek apakah banana itu value banana ada pada set, itu kita dapat menggunakan in tadi, keyword in. Misal di sini saya gunakan lagi variabel di set, kemudian kita masukkan value yang kita ingin cari yaitu banana, kemudian keyword in, kemudian variabelnya yaitu di set. Nah, true. Nah, outputnya itu true. Nah, sesuai yang kita bisa lihat di sini, saya deklarasikan variabel di set, satu value-nya itu ada banana. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu add set items. Nah, pertama add items. Jadi, saat kita membuat set, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambah item baru. Nah, untuk menambah satu item set, kita bisa menggunakan add. Sebagai contoh di sini, saya ingin menambahkan sebuah item ke dalam sebuah set dengan menggunakan metode add, yaitu sini telah ada suatu variabel di set. Nah, variabel di setnya ini saya ingin tambahkan anggota barunya lagi, yaitu pertama kita mengetikkan variabelnya dan juga menuliskan metodenya, yaitu add titik add, kemudian buka kurung. Nah, buka kurung ini value yang ingin kita tambahkan, yaitu kalau mengikuti contoh itu orange. Kalau kita print, nah di nah ternyata di sini yang tadi saya salah pakai kurung. Jadi tidak terdeteksi bahwa ini eh, yang kita gunakan ini sets. Jadi list tadi etapel karena pakai kurung biasa. Nah, kalau begini kita menggunakan metode add, itu metode yang akan digunakan pada set. Nah, kalau kita coba jalankan, itu tampil apple, cherry, orange, banana. Artinya, value orange tadi ini berhasil kita masukkan ke dalam variabel di set. Seperti itu. Nah, kemudian menambahkan set. Nah, kita juga bisa menambahkan item ke dalam set lainnya. Dari set satu ke set yang sekarang dengan menggunakan metode update. Nah, misal di sini ada variabel di set, kemudian ada lagi satu variabel yaitu tropical, di mana isinya ada pineapple, pineapple, kemudian
ada mango atau mangga, mango saja bahasa Inggris. Nah, kemudian ada pepaya. Nah, jadi intinya contohnya ini kita ingin menambahkan pada pada item set, pada variabel di set, kita ingin menambahkan anggota baru yaitu dari variabel lainnya yaitu variabel tropical. Nah, kita gunakan metode update. Itu caranya cara penulisannya yaitu kita ketikkan dulu nama variabel yang kita tambahkan, yang kita gunakan sekarang, dan titik, kemudian tulis metodenya yaitu update. Kemudian buka kurung. Nah, buka kurung ini variabel yang dimana value ini kita ingin tambahkan eh, ke dalam variabel yang kita gunakan sekarang, yaitu di set. Kalau kita coba jalankan, isinya ada pineapple, apple, cherry, mango, banana, papaya. Jadi ter- terbukti bahwa varia- value dari variabel tropical ini telah berhasil kita tambahkan ke variabel di set. Tuh pineapple, sini ada, mango ada, papaya juga ada. Kemudian menambahkan perulangan apapun sini bahwa objek dalam metode update itu tidak eh, kalau kita menggunakan metode update objek yang kita tidak tambahkan pada update itu tidak serta-merta harus juga merupakan eh, kumpulan data yang berjenis set. Nah, kita juga dapat menggunakan objek perulangan seperti objek variable seperti tuple, list, dictionary. Misal di sini saya gunakan lagi di set, kemudian ada sebuah variabel. Nah, yang berbeda di sini yaitu kita gunakan tipe dictionary. Tipe list. Oh, tipe list. Sini isinya value-nya terdiri dari kiwi dan juga saya ikuti contoh yaitu orange. Nah, ini kita dengan menggunakan metode update kita ingin menambahkan anggota dari MyList ke dalam variabel di set. Penulisannya sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya, hanya di sini kita ganti variabelnya. Nah, kalau kita coba print, nah bisa. Jadi sesuai penjelasan di sini, anggota dari variabel itu yang ingin ditambahkan ke dalam sebuah set itu tidak tidak variabelnya itu tidak harus berupa set juga, bisa dengan tuple, list, ataupun dictionary. Nah, misal di sini saya gunakan list. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu remove set items. Nah, pertama remove item. Nah, untuk menghapus item dalam set, kita dapat menggunakan remove, metode remove atau discard. Nah, misal di sini kita ingin menghapus banana, ada variabel di set dengan menggunakan metode remove. Itu penulisannya pertama tentu saja nama variabelnya, kemudian metode yang kita gunakan yaitu remove. Nah, kemudian dalam kurungnya ini kita masukkan value yang ingin kita hapuskan yaitu banana. Kalau kita jalankan, nah di sini value-nya tinggal dua, cherry dan apple, artinya banana telah dihapus. Nah, bisa juga dengan menggunakan metode discard, yaitu penulisannya sama dengan remove. Di sini saya tinggal ganti saja
Remove-nya dengan discharge. Discharge. Nah, sama. Kemudian di sini catatan bahwa jika item yang kita hapus itu tidak ada, maka nah, kalau discharge ini dia tidak akan menampilkan error. Kalau misal yang kita hapus banana, oh ternyata pada value value banana pada variable di set ini ternyata tidak ada yang bernilai isinya itu tidak ada banana. Banana tidak ada dalam anggota dari di set ini. Nah, perbedaannya di set ini tidak akan menampilkan error. Misal di sini saya coba jalankan. Nah, akan tetap jalan itu apple dan cherry tidak ada banana. Yang dari awal memang tidak ada banana, tapi kalau kita menggunakan di set ini tidak akan tampil error. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan metode pop untuk menghapus item pada set ini. Tapi metode ini akan menghapus item secara acak. Yang dimana kita ketahui tadi set itu tidak berurutan. Jadi wajar saja kalau metode pop ini dapat menghapus item secara acak. Berbeda mungkin dengan kumpulan data lainnya misal kayak list itu kalau kita pakai pop otomatis yang terhapus itu pada item yang kita masukkan terakhir. Nah, karena set ini bersifat unordered atau tidak berurutan, maka kalau kita menggunakan metode pop, itu item yang akan dihapuskan secara acak. Jadi kita di sini tidak dapat menentukan item yang kita hapuskan. Nah, mungkin di sini saja tulisannya. Nah, cuman di sini saya ingin buat variabel baru yaitu x di set untuk mengetahui item apa yang dihapuskan. Kemudian kita print x. Kalau kita jalankan, sini saya coba tambahkan satu value banana. Nah, di sini secara acak yang terpilih banana yang terhapus. Nah, kalau kita coba jalankan lagi, nah di sini apple lagi yang terhapus. Jadi untuk metode pop ini secara acak item yang terhapus. Nah, kemudian sini catatan set itu unordered tidak berurutan. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi saya, karena yang diketahui set itu tidak berurutan, jadi kita gunakan metode pop. Itu item yang dihapus itu secara random. Kita tidak ketahui. Nah, kita juga bisa menggunakan metode clear untuk mengosongkan isi anggota dari setnya. Itu caranya caranya sama, yaitu tinggal ini saja. Kalau kita jalankan, nah setnya itu kosong. Kita gunakan metode clear. Kemudian bisa juga menggunakan keyword delete untuk menghapus set secara keseluruhan. Ini penggunaannya sama dengan metode clear. Itu pertama kita tulis dulu metodenya. Mungkin perbedaannya di sini penulisannya itu kita tuliskan dulu metodenya. Kemudian kita tinggal mengetikkan variabelnya. Mungkin di sini yang berbeda hanya tampilannya. Kalau menggunakan del di sini otomatis yang akan menampilkan error. Karena di sini kalau gunakan del otomatis dengan variabel yang terhapus.
Tuh, di sini kita menghapus di set. Nah, jadi kalau kita panggil print di sini, kita ketikkan print di sini, print di set. Nah, tidak terdetek variabel di setnya karena yang terhapus juga dengan variabelnya. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu loop set. Nah, jadi kita dapat melakukan perulangan dalam set dengan menggunakan for, perulangan for. Misal di sini ada suatu variabel di set lagi, di sini saya gunakan di set. Kemudian di sini saya menggunakan variabel x, kemudian int, dan juga di sini perulangan for. Kemudian kita ketikkan variabelnya di set. Kemudian kita print x. Bisa seperti ini. Nah, tidak berurutan. Cherry, apple, banana. Seperti itu. Jadi sesuai tadi kalau set itu tidak berurutan unordered. Jadi perulangannya di sini. Nah, di sini kan kita masukkan nilai awalnya itu apple, cherry, dan cherry, banana. Nah, kalau kita gunakan perulangan itu tidak berurutan. Itu cherry dulu, tampil di sini cherry dulu, apple, banana. Nah, kalau saya coba jalankan lagi, itu akan acak lagi cherry, banana apa. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu join sets. Yang pertama itu menggabungkan dua set. Itu terdapat beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih set dalam Python. Itu kita bisa menggunakan metode union yang dimana itu akan mengembalikan set baru yang berisi semua item dari kedua set. Nah, untuk metode union. Adapun dengan metode update, itu kita menambahkan semua item, itu dia akan menambahkan semua item dari satu set ke set lainnya. Misal, di sini kita ikut saja contoh, itu set satu. Nah, isinya itu 1,3. Nah, satu, 2, dan 3. Kemudian set 2 yaitu isinya ada A, E, sama C. Tuh. Nah, kalau kita print, nah di sini kita tentukan eh, variabel set barunya yaitu set 3 untuk penggabungan dari di mana set 3 ini penggabungan dari antar set satu dan set 2. Sini set saya gunakan metode union set 2. Jadi kalau union ini kita harus menentukan eh, atau mendeklarasikan variabel baru yang di mana variabel barunya ini set barunya ini akan menjadi tempat yang di mana isinya itu merupakan kumpulan dari kedua set item atau lebih yang ingin kita gabungkan. Misal di sini saya gunakan set 3. Kemudian ada pun untuk update, itu kalau update dia tidak perlu membuat variabel baru. Misal di sini kita tinggal ganti unionnya dengan update, kemudian kita print set 1. Seperti itu. Kemudian dengan menggunakan metode intersection update, kita dapat eh, nah, jadi dia akan mengabaikan duplikatnya. Nah, yang berarti
item dari kedua set ini semuanya akan tampil. Di sini ada apple, di sini juga ada apple. Coba jalankan dulu. Aku contoh. Misal di sini ada Google, Microsoft, dan juga Apple. Nah, kalau kita menggunakan metode intersection update, nah kalau kita menggunakan metode intersection update, jadi dia kan, oh dia hanya sedikit kesalahan tadi penjelasan dari saya. Jadi maksudnya keep only the duplicate, dia hanya akan menampilkan item yang bernilai duplikat atau sama. Itu Apple-nya ini. Jadi di antara variabel X dan Y ternyata ada duplikat yaitu Apple. Jadi dengan metode intersection dia hanya akan menampilkan item yang berduplikat tadi. Nah, adapun metode intersection itu digunakan untuk eh, dengan set baru yang diisinya ini merupakan gabungan dari item gabungan dari kedua set yang telah ada sebelumnya. Misal di sini sudah deklarasikan nama variabel z. Nah, fungsinya sama dengan intersection update tadi, hanya bedanya ini kita harus buat variabel baru dan dulu untuk penggabungan dari kedua variabel yang telah ada sebelumnya. Nah, ternyata ada juga kalau yang sebelumnya tadi hanya menampilkan yang hanya bersifat duplikat, nah bisa juga menampilkan semuanya tetapi untuk yang tidak duplikat, yaitu dengan metode symmetric difference update. Misalnya itu symmetric symmetric difference update. Symmetric. Oh, symmetric, bukan symmetric. Symmetric. Nah, ini kebalikan dari intersection update. Ini menampilkan semua tapi tidak untuk menduplikat. Nah, bisa juga dengan metode symmetric difference. Dan hanya dia ini kita harus buat variabel baru untuk penggabungan keduanya, yaitu misalnya ini variabel z. Seperti ini. Nah, kemudian untuk value
Nah, sama dengan penjelasan sebelumnya, untuk value true dan satu kan itu value-nya bernilai sama dalam set. Nah, itu akan dianggap sebagai duplikat. Misal di sini di variabel satu itu kan ada true, kemudian di sini ada satu dan dua. Kalau kita jalankan, nah true dan satunya ini tidak tampil karena kan dianggap memiliki value yang sama dan dianggap sebagai duplikat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtopik terakhir, yaitu set method. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode yang ada, baik yang kita sudah gunakan sebelumnya atau yang kita belum gunakan, yang dapat digunakan untuk set ini, yaitu mulai dari metode add untuk menambahkan elemen pada sebuah set, kemudian clear untuk menghapus semua elemen dari set, copy untuk eh, menampilkan sebuah copy dari set atau jiplakannya lah, kemudian difference untuk menampilkan eh, isi set yang berbeda satu dan set lainnya. Kemudian ada difference update, yaitu untuk menghapus item menghapus item dalam sebuah set, nah termasuk dengan pada set lainnya yang ditentukan. Kemudian discharge itu menghapus item yang ditentukan, intersection itu mengembalikan sebuah set atau menentukan sebuah set yang dimana ini berasal dari suatu intersection dari dua set lainnya. Kemudian intersection update untuk menghapus item dalam set yang tidak ada dalam order atau set yang ditentukan. Kemudian ada is this join, yaitu untuk mengetahui apakah kedua set ini punya set atau intersection atau tidak. Kemudian subset untuk apakah set lain itu berisi set dari set yang ditentukan ini atau tidak. Kemudian di superset itu apakah sebuah set itu berisi set lain atau tidak. Kemudian pop itu menghapus elemen dari dalam set secara abstrak. Kemudian remove itu juga menghapus elemen yang ditentukan. Kemudian symmetric difference itu menjadikan set dengan symmetric difference antara kedua set. Kemudian symmetric difference update itu memasukkan symmetric difference dari satu set ke set lainnya. Kemudian union untuk menjadikan sebuah set berisi berisi penggabungan dari beberapa set, dan juga update untuk menjadikan atau mengupdate set dengan menambahkan dari penggabungan set lainnya. Nah, sekian materi mengenai Python set yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.